program studi yang terhormat Profesor Dr. Eri Sudipto Mujianto selaku promotor 1, yang terhormat Profesor Dr. Haji Budi Eko Sudipto selaku promotor 2, dan Dr. Sofia MPD selaku promotor 3, yang terhormat Dr. Mazidatul Husiah Kuliah selaku penguji, serta Bapak Sueb dengan NIM 220413910307 selaku mahasiswa yang akan menyampaikan seminar hasil penelitiannya, serta teman-teman angkatan 2022 yang sangat kita cintai. Untuk selanjutnya, Pak Sueb, silahkan dipaparkan hasil penelitiannya kepada promotor, kepada penguji, dan kepada para audiens. Kepada Pak Sueb dipersilahkan. Sebelum presentasi mungkin bisa bertemu dulu Pak Sueb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan tadi dibahas pada siang hari bisa berjalan dengan lancar. Singkat Al-Fatihah. Ia berdaya saya bersama-sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Eri Sudipto Mujianto, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Budi Eko Sudipto MPD, yang kami hormati Ibu Dr. Mazidatul Husiah, Ibu Dr. Sofia beliaunya masih masih di rumah sakit. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja Bapak Ibu sekalian, mohon izin Prof. Eri dan Prof. Budi untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang insya Allah dalam waktu 1 tahun. Kemarin kita juga sentuh tanggal 20 Maret dan hari ini tanggal 19 Maret, sebelum ulang tahun sentuh kita punya hasil yang lari lama. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk pada hasil, ini ada beberapa hadis dari Rasulullah dan juga pendapat Imam Al-Ghazali, terus kemudian juga pendapatnya Imam Sayyidina Ali. Yang pertama terkait kepemimpinan kekuasaan Sultan Wahi fil ardh. Jadi pemimpin itu adalah bayangan Allah di bumi. Artinya manusia di bumi itu adalah bagian dari representasi nilai-nilai nilai-nilai yang Allah berikan. Di antaranya ada yang namanya Al-Adil, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan manusia itu mempunyai nilai-nilai dan mempresentasikan sifat-sifat Allah itu. Artinya manusia di bumi ini memang disuruh adil dan bertanggung jawab juga dengan kepemimpinan, termasuk dengan kewirausahaan. Kalau dalam hadis lain, dari kamu adalah setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kamu. Terus kemudian di hadis yang kedua, ini Is'atul Ash'ari rizki fi tijarah. Dari 10 rezeki itu 9 diantaranya adalah perdagangan. Artinya di sini juga mencakup UMKM dan juga kinerjanya UMKM. Terus kemudian yang ketiga, ilmu bila amalin judul, ilmu tanpa amal itu gila. Wal amal bila ilmin balad, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Artinya yang berkaitan dengan variabel kami itu adalah kreativitas karyawan, berbagi pengetahuan, dan juga berkaitan dengan kapabilitas inovasi. Dan itu semuanya harus berilmu, ada ilmunya. Kayak di situ ada berbagi pengetahuan yang
berkaitan dengan apa namanya biar tidak junun gila. Yang terakhir, Rabbu auladakum lizzamani ghairi zamanikum fa innahum khalaqu lizzamani ghairi zamanikum. Ini berkaitan dengan kapabilitas dinamis, bagaimana setiap era itu berbeda zamannya, generasinya pun berbeda, maka apa namanya harus disesuaikan dengan zaman yang ini, berkaitan dengan kapabilitas inovasi, kapabilitas dinamis. Baik Bapak Ibu sekalian, masuk dalam rangkaian hasil penelitian. Sebelum masuk ke sana, saya sampaikan dulu sedikit terkait dengan latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini sebenarnya hasil dari sebuah keprihatinan dan juga hasil dari sebuah harapan bahwa UMKM pesantren ini menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk yang saya amati UMKM yang saya lihat itu ada yang stagnan dan juga ada yang mengalami kemunduran, dan justru ini menjadi sebuah peluang besar bagi pondok pesantren untuk lebih mengembangkan UMKM. Namun ada beberapa hal yang memang harus menjadi PR bagi pesantren. Fenomena umum bahwa UMKM ini sudah umum kita ketahui bahwa menjadi sebuah tulang punggung perekonomian Indonesia, dan kalau kita lihat dari data statistik pada tahun 2019 menyumbang ke 60,3%, dan di tahun 2023 ini meningkat 63,1%. Itu juga terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Hampir 97% ini sudah terserap dalam UMKM. Terus kemudian pesantren ini juga memiliki peran strategis dalam pengembangan pengembangan UMKM khususnya di Indonesia. Salah satunya karena pesantren juga memiliki potensi yang sangat besar. Terus kemudian juga menjadi sebuah komunitas yang besar di Indonesia. Di Jawa Timur itu ada sekitar 733.330 pesantren yang terdaftar dalam NIS Kemenak tahun 2024 kemarin. Terus kemudian juga banyak sekali dari beberapa UMKM pesantren ini ternyata di situ banyak kinerja SDM-nya yang rendah, karena memang pesantren memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi sebagai lembaga pendidikan, yang kedua juga berfungsi sebagai perekonomian kearifan lokal. Terus kemudian juga pesantren juga menghadapi berbagai tantangan juga di dalam kapabilitas inovasi. Terus juga yang menjadi kunci dan faktor bagaimana UMKM sukses ini adalah terkait dengan pembinaan kewirausahaan, kapabilitas dinamis, kreativitas karyawan, dan berbagi pengetahuan. Dan OPOP di situ menangkap sebuah peluang bagaimana OPOP ini akan merangkul berbagai macam pondok pesantren yang kemudian didorong untuk kemandirian ekonomi, sehingga pesantren memiliki produk-produk unggulan yang bisa dipasarkan di masyarakat luas. Terus kemudian masalah utama khususnya UMKM di OPOP ini saya lihat di beberapa literatur terkait dengan permasalahan-permasalahan di UMKM pesantren di OPOP, khususnya di hasil evaluasi desain kebijakan Provinsi Jawa Timur itu menunjukkan ada hasil evaluasi dari beberapa pesantren yang tergabung OPOP yang sudah dievaluasi oleh pihak OPOP. Dari 37 UMKM pesantren yang disurvei ini hanya 23 yang mengalami peningkatan, dan sisanya itu masih stagnan dan bahkan menurun. Terus kemudian kreativitas karyawan juga banyak UMKM pesantren yang mengalami kendala dalam menciptakan produk unggulan yang inovatif. Ini juga informasinya dari evaluasi kebijakan desain Provinsi Jawa Timur.
terus kemudian juga kurangnya keterampilan pimpinan pengelolaan, kemudian juga berbagi pengetahuan ini juga masih bersifat informal di dalam UMKM khususnya di pesantren. Ya meskipun program OP ini bagus dalam mendorong UMKM di pesantren, namun tidak semudah yang dibayangkan. Artinya masih banyak pesantren-pesantren yang yang mengalami stagnasi dan bahkan mengalami kemunduran, ya, karena memang program pokok tidak bisa menjamin kesuksesan UMKM di pesantren. Kemudian masuk dalam imperial gap atau research gap, ini ada beberapa yang saya ambil contoh terkait dengan pembinaan kewirausahaan. Ini ada yang memang berpengaruh didukung dan juga tidak mendukung. Dari hasil ini juga menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi dalam penelitian terkait dengan pembinaan kewirausahaan yang berpengaruh terhadap kapabilitas inovasi. Terus kemudian di hasil yang kedua ini juga bertentangan bahwa pembinaan kewirausahaan tidak selalu berdampak positif pada kinerja karyawan. Terus kemudian di research gap yang ketiga ini juga terdapat hasil yang bertentangan mengenai pengaruh pimpinan kewirausahaan terhadap kapabilitas napi dan kinerja karyawan. Artinya ini menjadi celah bagi kami untuk meneliti terkait dengan kapabilitas inovasi dan juga kinerja karyawan khususnya di UMKM. Model yang kita yang kita sampaikan dalam penelitian, yakni model integrasi. Artinya dari beberapa variabel ini kita jadikan menjadi satu model penelitian. Yang kedua pendekatan leadership teori, dinamika capability teori dan knowledge view atau KBV sebagai dasar konseptual dalam penelitian ini. Terus kemudian novelty yang kedua terkait dengan kapasitas inovasi sebagai variabel mediasi strategis. Terus kemudian yang ketiga adalah fokus pada UMKM berbasis pesantren peserta OPOP Jawa Timur. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembinaan kewirausahaan, kemudian kapabilitas dinamis, kreativitas karyawan dan berbagai pengetahuan ini berpengaruh terhadap kinerja dan kapabilitas inovasi. Terus kemudian tujuan dari mediasi ini adalah bagaimana kapabilitas inovasi ini memediasi pengaruh pimpinan kewirausahaan, pengaruh kapabilitas dinamis, pengaruh kreativitas karyawan dan pengaruh berbagai pengetahuan terhadap kinerja karyawan, dalam hal ini pengelola UMKM. Definisi operasional terkait dengan pimpinan kewirausahaan ini bersumber dari Pak Heri Harrison tahun 2020. Kemudian kapabilitas dinamis ini mengacu pada TIS 2007. Kreativitas karyawan ini mengacu pada Tierney et al. Tahun 1999. Berbagai pengetahuan ini mengacu pada DIN 2007. Kapabilitas inovasi ini didasarkan pada Halim tahun 2017. Kemudian kinerja pengelola UMKM ini kepada Tobudi et al. Tahun 2016. Grand teori dari penelitian ini adalah tadi sudah kami sampaikan mengacu pada leadership teori, kemudian dinamik capability teori, terus kemudian KPV yang kemudian di teorinya ada transformation leadership, dinamik capability, kemudian knowledge creation, kemudian knowledge sharing teori. Hubungan antara grand teori, medium teori dan teori terapannya yang pertama terkait dengan kepemimpinan yang menjelaskan peran pemimpin dalam menginspirasi dan mendorong karyawan untuk berinovasi untuk mencapai kinerja optimal melalui visi dan pemberdayaan. Kemudian keterkaitan brand teori dengan capability dengan arti teori ini menekankan pentingnya adaptasi organisasi terhadap perubahan melalui pembelajaran berkelanjutan.
dan membentuk kapabilitas dinamis. Kemudian teori KBV ini memandang pengetahuan sebagai aset strategis yang kemudian bisa menciptakan dan berbagi pengetahuan untuk mendorong kreativitas karyawan dan membentuk kapabilitas inovasi. Metode penelitian ini kami menggunakan penelitian kuantitatif, desain explanatory research, kemudian ruang lingkup manajemen sesuai dengan jurusan kami SDM, khususnya pada kinerja karyawan UMKM. Kemudian objek penelitian adalah UMKM pesantren yang tergabung dalam pokok Jatim dan dengan teknik pengambilan sampel proporsif sampling. Dari populasi yang kami temukan itu ada sekitar 747, tapi juga di tahun 2004 ini semakin banyak dan juga semakin berkembang, karena kemarin di tahun 2003 yang kita ambil, sehingga saya tetapkan populasi yang ada sekitar 744. Kemudian cara pengambilan sampelnya melalui sampel size kalkulator, sehingga ditemukan sekitar 254 sampel yang terdiri dari berbagai macam jenis usaha, makanan, perkebunan, fashion, peternakan, kerajinan, teknologi, pangan, dan perikanan, dan lainnya. Uji analisis, dan ini adalah analisis ini namanya deskripsi responden. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa menurut jenis kelamin itu sekitar 150, terus kemudian untuk yang perempuan 104. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena memang pondok pesantren itu lebih banyak didominasi laki-laki terkait dengan kewirausahaan. Kemudian usia ini didominasi oleh umur 23 sampai 35 tahun. Kemudian pendidikan terakhir ini juga didominasi oleh sarjana, karena saya melihat UMKM pesantren ini dulu awalnya memang berawal dari SMK Mini. Artinya SMK Mini itu lebih banyak didominasi oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang kemudian dikembangkan di zamannya Gubernur Khofifah menjadi OPOK, dan itu kelanjutan dari SMK Mini pada zamannya Pak Tarwo. Terus kemudian penghasilan responden lebih banyak di antara 100 sampai 200 juta. Kemudian jumlah karyawan ini didominasi oleh oleh antara 5 sampai 19 orang. Deskripsi jawaban responden. Deskripsi jawaban responden untuk variabel kepemimpinan kewirausahaan ini yang tertinggi adalah building commitment, kemudian yang terendah adalah training challenge, kemudian untuk jawaban responden variabel kapabilitas dinamis ini yang tertinggi adalah integrating capabilities, coordinating capabilities, kemudian yang terendah sensing capabilities. Kemudian deskripsi jawaban terkait dengan kreativitas karyawan ini didominasi kreativitas tim, dan yang terendah originalitas dan relevansi. Kemudian terkait dengan berbagi pengetahuan ini dominasi indikator kontribusi tertulis dan komunikasi organisasi. Yang terendah interaksi pribadi. Kemudian terkait dengan kapabilitas inovasi ini hampir semua menduduki tingkat tertinggi: inovasi produk, inovasi proses, inovasi organisasi, inovasi pemasaran, dan budaya organisasi. Kemudian yang terendah inovasi proses. Kemudian deskripsi jawaban respon variabel kinerja karyawan ini yang tertinggi efisiensi kerja dan motivasi. Kemudian yang terendah perencanaan kerja. Hasil analisis struktural model atau order model ini kita perhitungan uji convergent validity order model ini menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penilaian ini valid
valid dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabel-variabel yang diukur. Terus kemudian dianalisis data diskriminan validity, kita pakai menggunakan Fornell Locker criterion. Ini menunjukkan bahwa nilai korelasi variabel terhadap variabel tersebut sendiri lebih besar daripada variabel lainnya, maka dapat diartikan bahwa item pertanyaan pada variabel tersebut adalah valid. Kemudian di cross loading ini diketahui bahwa nilai korelasi terhadap variabel itu sendiri lebih besar daripada variabel lain, maka dapat diartikan bahwa item pertanyaan pada variabel tersebut valid. Kemudian diskriminan validity, semua analisis uji data terkait dengan diskriminan validity itu reliable. Terus kemudian DAV-nya juga valid. Di analisis data atau struktural model struktural model ini menunjukkan bahwa keminan kewirausahaan ini berpengaruh signifikan terhadap kapasitas inovasi dan juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien jalur dengan kapasitas inovasi itu 0,42, kemudian di kinerja 0,257 dengan nilai mediasi 0,145. Begitu juga di kapabilitas dinamis, ini juga berpengaruh terhadap kapabilitas inovasi dan juga kinerja karyawan dengan nilai 0,273 untuk kapabilitas inovasi dan 0,285 untuk kinerja karyawan. Begitu juga di kreativitas karyawan dan berbagi pengetahuan, dan semuanya ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan serta kapabilitas inovasi dan mampu menjelaskan dari variabel-variabel tersebut. Dan dengan nilai R itu sekitar 53%, itu mampu menjelaskan variabel-variabel untuk kapabilitas inovasi. Terus kemudian 62% untuk kinerja karyawan ini mampu menjelaskan dari variabel-variabel tersebut. Untuk multicollinearity, hasil pengujian pada nilai FF pada semua variabel tersebut, masing-masing indikator pada setiap konstruk telah memenuhi syarat untuk analisis lebih lanjut. Kemudian di koefisien termin ini menunjukkan bahwa nilai R2 ini tadi sudah kami jelaskan bahwa untuk R square ini 53% di dalam kapabilitas inovasi dapat dijelaskan. Terus kemudian pada kinerja karyawan nilai R-nya juga diperoleh 62%, artinya variasi dalam kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model penelitian. Kemudian efek size, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa keseluruhan variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen dengan efek kategoris dan yang menunjukkan adanya potensi untuk peningkatan lebih lanjut melalui intervensi yang tepat dalam organisasi. Kemudian goodness of fit ini menunjukkan jika T-square pada estimate model sebesar 130,789 dengan nilai NFT sebesar 0,928 mendekati 1 yang mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki tingkat kecocokan yang baik dengan data. Yang terakhir, ini analisis pengujian hipotesis. Dari sekian hipotesis sudah bisa kita baca bahwa semua hipotesis 1 sampai hipotesis 13 semuanya diterima signifikan dan positif. Novel di dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja karyawan dalam mengelola UMKM pesantren yang tergabung dalam Pokok Jawa Timur dapat dioptimalisasi melalui integrasi dan sinergitas antara kewirausahaan kewirausahaan, kapabilitas dinamis, berbagi pengetahuan dan kreativitas karyawan dengan dimediasi oleh kapabilitas inovasi. Terus kemudian temuan ini juga menunjukkan bahwa kapabilitas inovasi berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara faktor-faktor independen tersebut dengan peningkatan
Kesimpulan, alhamdulillah kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa keinginan kewirausahaan, kemudian kapabilitas dinamis, berbagi pengetahuan dan kreativitas karyawan ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, kemudian terhadap kinerja pengelola UMKM, pesantren, kemudian keinginan kewirausahaan, kapasitas berbagi pengetahuan dan kreativitas karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas inovasi. Ada salah ketik. Terus kemudian yang terakhir bahwa keinginan kewirausahaan, kapasitas dinamis, berbagi pengetahuan dan kreativitas karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelola UMKM yang dimediasi oleh kapabilitas inovasi. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan singkat hasil penelitian. Mohon saran, mohon kritikan, dan jangan pertanyaan. Dan kami minta masukan agar disertasi kami bisa bisa disempurnakan. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sueb untuk pemaparannya, hasil penelitian disertasinya. Sebelum ke Prof. Eri, mungkin dari teman-teman ada masukan dulu. Mas Anam, silakan Mas Anam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya ini ya, contohnya itu kepemimpinan kewirausahaan bangsa itu. Mungkin saran ya Pak yang dari kajian teori tentang teorinya sendiri. Tadinya menyebutkan bahwasanya ngambilnya dari kepemimpinan kewirausahaan itu kan di leadership teori. Nah, di sini mengacu pada Bern tahun 78. Nah, apakah Bern itu menjelaskan leadership teori? Karena gini Pak, setahu saya Bern itu pengembangan dari transformational leadership. Kemudian transformational leadership ini muncul karena adanya penelitian Brompton pada tahun 73. Jadi itu bukan semacam rujukan untuk leadership teori. Nah, kalau babonannya leadership teori itu kan melihat kepemimpinan bisa dari perilaku, behavioral sama trait teori dan sejenisnya. Nah, itu. Kemudian di bagiannya tadi di PPT kan jelaskan konstruk dari inner model. Nah, ini kan sebenarnya kan konstruk model untuk luaran data yang ada di outer model. Nah, jadi tadi itu saya kok aneh penjelasannya, padahal kan harusnya kalau inner model yang dijelaskan adalah gambar inner modelnya. Kalau ini kan masih outer modelnya. Mungkin bisa ditambahkan gambar model strukturalnya yang outer model, terus kemudian struktur model yang inner. Kalau inner itu pembacaannya kan yang di garis tengah ini Pak. Garis tengah ini kan koefisiennya. Nah, untuk menunjukkan inner model harusnya kan ada T statistiknya. Itu belum ditampakkan di slide karena gambar ini gambarnya outer model. Berhubung ini kan smart PLS 3. Nah, nanti ditambahkan gambarnya yang inner model yang sebenarnya. Nah, itu. Dan juga ini kan semuanya kan signifikan semua. Ya. Pastinya kan di kapabilitas inovasi itu perlu penjelasan lebih tegas lagi bahwasanya sifatnya nanti itu seperti apa kapabilitas inovasi tadi. Apakah dia sebagai good mediation-nya
atau partial mediation. Nah, seperti itu aja Pak di saran-sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Anam atas sarannya. Mungkin teman-teman yang lain ada saran lagi untuk Bu Yuliati, silakan Bu. Selamat Pak Suket. Terima kasih Bu. Khusus buat saya datang untuk Anda. Habisnya aja anak trail langsung. Wah, Hari kelas warung nanti. kosong. Tadi sudah pesan Pak Suket, mintanya masukkan G. Oke. Pertanyaan katanya. Ya, saya ringan-ringan mawon tapi penting Pak. Panjenengan kan kuliah di UM. UM itu punya aturan main dalam penulisan. Jadi di sini apalagi di awal panjenengan nulis di disertasi saudara itu ada pembukaan aja katanya dalam. Dalam itu menunjuk satu tempat. Jadi itu jangan digunakan di awal kalimat. Terima kasih Bu. Oke. Terus terkait untuk apa ini halaman ini panjenengan memberi gambar. Kalau bisa dijadikan dalam satu halaman, jangan terpotong di halaman berikutnya. Ini halaman 84-85. Nanti jadi bahan pada satu ujian. Terus ini terkait sampel sama populasi. Karena sampai popok ya. Buat pesantren, buat sekolah. Berarti ini kaitannya nanti ditanyakan bahwa implikasinya sampean ambil terkaitan UMKM dengan pesantren itu nanti ingin meningkatkan istilahnya di dalam pesantren aja loh UMKM itu berkembang. Kan ini itu. Iya. Itu yang Anda harus tonjolkan bahwa di sini terkait UMKM yang panjenengan ambil ini untuk datanya ngambilnya gimana? Di katalog pokok. Oh, pakai kata apa? Iya, di katalog pokok 2021 2022. Karena saudara berada di tahun 2025. Jadi ya paling tidak nggak apa-apa sih kalau diizinkan. Oke, itu aja Mas Wed. Selamat. Terima kasih Ibu. Jadi teman-teman cukup ya teman-teman. Terus sekarang. Coba dijawab. Oh iya Pak, satu lagi Pak. Bentar. Tadi kan ada PPT-nya yang bagian yang ada kata asing bahasa Inggris. Tadi kan ada knowledge apa gitu ya. Nah paling enggak itu pembenarannya itu harus packaging Pak. Dan dengan tadi kan knowledge, nah harusnya kan knowledge. Nah itu baca itu. Konsisten. Kenapa? Bahasa Indonesia sendiri. Oh, anu di teori. Enggak, pada saat penyebutan. Penyebutan Pak. Spellingnya. Dan logatnya misalnya harus fase. Betul swasta ini. Harus sore pengucapan. Cukup Mas Anam? Cukup ya? Baik, terima kasih teman-teman untuk masukannya. Untuk selanjutnya Pak Su'aib akan mendapatkan masukan terkait dengan hasil penelitiannya dari para promotor. Untuk yang pertama Bu Mazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Prof. Budi Pak Elis serta ibu mahasiswa semuanya. Pak Su'aib, saya sudah membaca Mas Anam, terutama di bab 5 Pak. Di bab 5 ini Bapak perlu mengembangkan lagi terkait dengan keseluruhannya Bapak. Di bab 5 ini Bapak hanya menjelaskan alasan-alasan dari itu mengulang pada hasil di bab 4. Nah ini saya sarankan, saya beri tulisan di sini
kritis itu, kemudian dikompilasi dengan hasil-hasil penelitian yang relevan, dan juga Bapak hubungkan dengan grand teori atau model teori yang Bapak punya. Gitu ya Pak ya. Ini yang di bab 5 masih kemudian yang di implikasi teori Pak. Implikasi teori Bapak sudah menjelaskan bahwa penelitian ini mendukung leadership teori dari Bern itu, kemudian dinamika berdiri dan knowledge based view. Nah, oleh karena itu, karena ini sudah mendukung teorinya Bern itu dan seterusnya, maka Bapak perlu menjelaskan bagaimana hasil penelitian ini tidak hanya mendukung teori tetapi juga memerlukan atau menyesuaikan teori dengan konteks NKN yang berbasis pesantren ini. Jadi yang misalnya, apakah ada aspek kepemimpinan kewirausahaan yang lebih dominan dalam konteks pesantren? Kan gitu ya Pak ya. Dan sehingga Bapak itu kan ada. Tuh. Kemudian yang kedua, implikasi teori yang kedua yaitu teori ini mengintegrasikan leadership teori, dinamika capability teori sama knowledge based view. Nah ini Bapak bisa menambahkan argumen bagaimana integrasi ini memberikan wawasan baru bagi studi manajemen UMKM. Misalnya, apakah model yang Bapak ini hasilkan ini bisa digunakan untuk organisasi komunitas lain di luar sana? Gitu ya Pak, itu kemudian yang ketiga, yang diimplikasi teori itu juga Bapak perlu ini ada peluang untuk mengembangkan teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada, misalnya teori kepemimpinan kewirausahaan dalam konteks UMKM berbasis komunitas lingkaran di pesantren dengan memperkenalkan variabel unik dari penelitian ini seperti apa Pak yang unik di hasil temannya Pak Syed ini kan nilai-nilai pesantren dan itu jadi menjadi ini menjadi sebuah menambah teori yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Itu yang implikasi teori. Kemudian yang implikasi praktis Pak. Nah, implikasi praktis ini kalau di naskahnya Bapak ini Bapak hanya menjelaskan bahwa selain mengadakan ini ya, ada brainstorming kan gitu ya Pak ya di sini Bapak. Nah selain mengadakan brainstorming berkala dan penghargaan untuk ide inovatif, juga perlu diadakan mentoring Pak. Ya, perlu diadakan mentoring dari wirausaha sukses, biasanya diundang ke pesantren yang sudah memiliki pengalaman dalam inovasi bisnis. Karena ini sangat bermanfaat untuk santri yang memang itu konsen kepingin menjadi wirausahawan. Ya, jadi perlu ada kemudian yang kedua untuk pesantrennya. Nah, di pesantren di sini Bapak menjelaskan ruang fasilitas saja, memberikan ruang fasilitas dan inovasi. Bapak bisa ini diberikan saran, bisa dikembangkan inkubator bisnis Pak. Inkubator bisnis pesantren yang menyediakan fasilitas dan pembinaan bagi santri yang ingin berusaha. Ya, jadi ini sangat perlu untuk pesantren. Selanjutnya di novelty hasil penelitian. Novelty hasil penelitiannya Bapak itu sudah bagus dan hasil penelitiannya juga sudah bagus. Namun untuk menentukan novelty hasil penelitian ini coba saya baca dengan seksama hasilnya, kemudian coba saya buatkan inti-intinya gitu ya Pak. Ya nanti mungkin bisa dikembangkan sendiri. Misalnya begini Pak. Kalau di pertama ini, kalau penelitian sebelumnya itu kan lebih menekankan pada faktor individual seperti kewirausahaan atau inovasi secara terpisah.
Nah, penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa ada kombinasi antara kepemimpinan kewirausahaan, kapabilitas inovasi, dan ini memiliki dampak yang kuat terhadap peningkatan kinerja pengelola UKM berbasis pesantren. Sehingga nilai-nilai keislaman yang melekat dalam kepemimpinan kewirausahaan di pesantren menjadi faktor pembeda dalam memotivasi kreativitas karyawan dan berbagai pengetahuan yang belum banyak dikaji dalam rangka sebelumnya. Ini kayaknya penting gitu Pak. Kalau saya lihat hasil penelitiannya seperti itu, dan itu bisa menjadi novelty hasil penelitian. Tuh. Bisa juga yang kedua terkait dengan temuan penelitian yang bahwa kapabilitas inovasi itu tidak hanya berperan sebagai mediator, di situ disampaikan, tapi juga sebagai katalisator dalam mempercepat transformasi ide kreatif menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi. Nah, ini Bapak bisa membawanya ke dalam konteks UMKM dan pesantren. Inovasi yang dihasilkan itu tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi komunitas pesantren yang menjadi elemen unik dalam pengelolaan usaha berbasis pesantren. Kemudian yang sebenarnya ada banyak Pak, kalau kita baca satu persatu gitu ya, karena waktunya terbatas untuk membaca, saya kemarin jadi itu mungkin yang ini yang terakhir ini. Nah ini penelitiannya Bapak itu menemukan bahwa berbagi pengetahuan tadi ada gitu ya, jadi berbagi pengetahuan dalam ekosistem UKM pesantren tidak hanya terjadi dalam struktur organisasi formal, tetapi juga melalui jaringan sosial berbasis komunitas santri, alumni, termasuk pesantren. Nah, pola berbagi pengetahuan ini berbeda dengan model konvensional yang lebih berbasis pada sistem manajemen formal, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih berbasis nilai dan kepercayaan dalam pengelolaannya. Nah, itu juga bisa. Jadi ada beberapa, kalau Bapak baca, renungi dengan seksama hasil penelitian Bapak di bab 4 itu nanti ada beberapa novelty yang menarik untuk diajukan sebagai novelty hasil penelitian. Saya kira cukup itu Pak. Saya kembalikan. Terima kasih. Ini sebenarnya sudah tiap malam topo itu. Mendelimi hasil-hasil ternyata juga masih banyak juga ya. Terima kasih. Cukup tanggapannya Pak. Jawabannya terima kasih. Masukannya Pak. Baik, terima kasih Bu Mazi. Untuk berikutnya mungkin Prof. Budi. Baik. Selamat ya Pak Surat ya. Terus terang Pak ya, saya itu mikir ke belakang. Dulu ketika menghadapi jenengan keempat, ya, iya Mas Surat, ibu so ngikuti tangga, asli ini ya dalam hati itu ya. Kok kami yakinkan ini? Tapi begitu lihat tulisannya kan ini, loh hebat bagus tulisannya. Bahasanya hebat ini. Yang dua masih belum terbukti karena belum ada. Yang dua ini oke ya. Ini sama Prof. Erik. Prof. Erik ada masalah di statistik tidak ada. Saat ini ada masalah sebenarnya luar biasa kan. PNS ya, PNS. Ngerjakan sendiri atau dibantu Prof. Erik? Ternyata ya dibantu sambil ngerjakan dia. Ternyata bisa. Sehingga kalau ini saya sudah aman itu rasanya ya sama nih. Penjaga gawang itu statistik aman gitu Pak ya. Baik. Terus di samping itu saya lihat yang muka-muka itu kok apik ini ya. Karena perenungan mana zaman ini? Perenungan mana tiap malam ya? Mikir toko apa perenungan zaman ini? Mikir utang. Ya sambil sambil belajar apa namanya penelitian yang lain, baca penelitian yang lain. Ya alurnya begitu. Toko merenung kan malam 21 ke atas. Lah iya etika itu. Ya betul etika itu ya Pak. Saya ingin tahu tentang publikasi sudah kan ini sudah dapat LOT atau macam-macam sudah berjuang ke sana? Proses.
Belum kawin maksudnya? Sudah. Kamu Pak? April kemarin. Kalau April bisa itu kapan apa? ini? Hah? Sudah saya tanya di Sudah submit, tapi LOE belum ya? Ya. Nanti kalau LOE dapat, nanti insya Allah kita lanjut dengan ujian kelayakan. Puasa ini. Menit ya? Ayo. Sampai nih yo. Kayaknya aku berempat loh. Gitu ya Pak ya? Siap Bro. Ya, mari Rio ya Pak, mari. Oh, siap Bro. Saya pikir kalau dari segi substansi nggak masalah. Cuman kan kenapa setelah hari raya sambil nunggu baru kan dikatanya benar apa Pak katanya Pak? Insya Allah. Hah? Insya Allah. Insya Allah ya nggak apa-apa. Saya ditungani terus Bu, malam selingkuh dan ditungani terus. Mei, iya. Di jaringan kirim sendiri atau melalui pihak ketiga? Katanya gimana? Ya, apa ini kan sudah masuk tinggal apa namanya? Narik kan Mas? Review. Review. Iya. Itu soalnya perbaikan, catatan perbaikan. Belum. Sampai kita harus ya. Sama kalau mau lulus semester ini, kira-kira batasnya sampai Juli. Juli lah masih bisa. Ya kan semester pendek ya, aku semester genap. Gitu Pak ya. Jadi saya nggak banyak catatan Pak. Catatan saya sudah puas kalau dengan catatan. Tadi yang dari hukum masih saya kira sudah bisa hanya ketemu gitu ya. Lokasi dari pendalaman limanya. Pembahasan itu jaringan membahasnya bagaimana itu saya ingin tahu aja. Yang pertama Membandingkan apa saja pembahasan? mendeskripsikan terkait dengan indikator yang ada di masing-masing wilayah. Hasil ya sebenarnya. Iya, deskripsi responden, keterkaitannya juga dengan variabel itu. Terus kemudian kita masukkan di apa namanya keterkaitan dengan kredibility. Terus kemudian juga dikaitkan atau diperbandingkan gitu ya. terus kemudian di apa namanya dikaitkan juga dengan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung yang ada di bab 2 dan juga di bab 1 terkait apa namanya penelitian tidak seperti itu yang Pintar kan udah normal. Pintar tapi ini banyak hasilnya bagus ini ya. Saya kira saya nggak akan bersama. terima kasih Prof. Tanggapannya gimana Mas? Jadi terima kasih. Terima kasih. Terus sampai ya, tinggal nanti di aku. Nah, memang waktu 1 tahun itu saya pergunakan khusus di depan komputer. Artinya sambil belajar. Terus nambah kok harus sama harus nambah kok harus saya kacamata itu. Setahun dari ini. Sudah ini baru ganti gitu. Aku dewi saya kalau nggak pakai kacamata benar benar. Ini nggak bisa baca ya. Terus saya satu setengah. Ya sampun. Ya, terima kasih Prof. Budi. Mungkin yang terakhir adalah dari Prof. Eri. Prof. Eri. Iya. Terima kasih. Selamat bersinar. Populasinya adalah apa? UMKM bersama dan yang tergabung. Jadi analisisnya adalah Sembeles. Jadi benar analisis. Oh, Apa ini? Apa? Pesantren atau santri atau pengurus atau pengelola? pola ya, pola UMKM. Nah, saya lihat di distribusi populasinya itu berdasarkan kota ya, kota. awalnya gitu. Kota. Berdasarkan kota. Kota. Kemudian di ini saya kategorikan. Terus gimana? Kemudian saya kategorikan sesuai dengan jenis Jenis usaha. produk ya, jenis usaha. ya jenis usaha. Terus bagaimana distribusi andai kata jenis usaha itu dilihat dari distribusi lokasi
Misalnya makanan dan minuman itu ada 486. Itu sebarannya seperti apakah di sekian banyak kota itu? Karena ini ada kota. Nah, artinya adakah Pak Suat memiliki gambaran 486 itu misalnya tidak hanya di kota Pasuruan misalnya ya, atau seperti apa sebarannya itu, sehingga orang akan tanya bagaimana kan ini 486 itu misalnya mengelompok misalnya begitu. Kalau tidak disampaikan nanti kan Pak Suat ini kan di wilayah Jawa Timur ya, Jawa Timur. Nah, kira-kira bagaimana itu kira-kira? Misalnya peternakan 15, jangan peternakan hanya di Grati misalnya, atau di Probolinggo misalnya. Sebenarnya sudah terbaca di lampiran 4 terkait dengan data terkait. Namun belum saya hitung. Ya. Untuk yang masing-masing kabupaten dan kota Oke. itu masih belum. Mungkin ada kata bisa di apa? Sangat bisa. Karena materinya nanti bisa interpretasi itu versi dia materi kontaktor tertentu bisa. Iya. Mungkin kalau tidak ditempatkan di naskah, nanti di lampiran itu ada ringkasannya, distribusi berdasarkan yang jenis usaha ini, tetapi juga distribusi berdasarkan lokasinya. Itu ya. Silakan. Akan bisa dapat menjelaskan lebih detail terkait dengan karakteristik kondisi. Nah, jadi tadi betul itu penolak. Nah, dalam beberapa hal masih ada karyawan. Karyawan dalam hal ini pengelola sebenarnya biasanya. Nanti ini karyawan atau pengelola? Pengelola. Nah, itu Kalau bahasa umumnya, kalau bahasa umumnya karyawan. Tapi kalau di pesantren itu biasanya pengelola operasi, pengelola UKM-nya. karena beberapa ini berbunyi karyawan, beberapa berbunyi pengelola. Itu yang diteliti adalah pengelolanya. Dari situ. Almas itu apa? Almas itu semacam produk olahan ikan lili dari apa namanya, dibuat kayak apa? Abon. Nugget. Jelasnya almas itu apa? Saya wawancara dengan Pak Korwil Tuan. Awam saya nggak tahu almas itu apa. Ya oke, saya kembali ke Kurung sepanjang lagi. Tanggapannya Pak Suat. Diterima. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya mungkin Prof Budi terkait dengan hasilnya gimana? Iya. Kompak hari ini 88 semua ini. 88. Oke, kaitan kan lagi ya. Selamat ya Pak ya. Terima kasih. Saya kira begitu saja. Kalau ada waktu kita langsung maju saja. Karena saya punya activity. Nanti kinerja di dalam presentasi penyampaiannya jangan seperti tadi, itu ujian. Iya. Ada nggak percaya diri, saya percaya diri. Menghindari Apa? Menghindari grogi. Nanti dikira nggak percaya diri. Iya Pak, kurang meyakinkan. soalnya kalau mau prestasi itu blank. Kan sudah bawa APBD, dibantu oleh ya. Itu ya. Ini dulu latihan presentasi. Kurang meyakinkan. Kemarin juga ada saya muncul HPD sama sekali. Ya, ya. Tapi jaringan untungnya tulisannya apa untungnya? Masuk kurang meyakinkan tapi tulisannya meyakinkan. Gitu ya. Terus ya.
Jadi kesimpulannya lolos untuk babak berikutnya, kita akan menunggu LOE. Begitu LOE datang, jadikan kontak saya, ini sambilin direvisi, ya. Ini direvisi paling kan seminggu sehari. Tunggu aja sampai itu datang, nanti kontak saya. Kita sebarkan ke Bapak G. Baik, kalau begitu ini dimatikan, kita akan foto bersama. Oke, Pak Lutfi. Iya, Pak Lutfi ada. Baik, terima kasih itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak.